Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, menjua-juah, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh anugerah, penyertaan dan berkat Tuhan. Engkau telah mengantarkan kami untuk menikmati hari yang baru, hidup yang baru. Kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, supaya kami dapat mengerti, memahaminya, dan terlebih mampukan kami ya Tuhan, di dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Lukas 18 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tema kita pagi ini berjudul tinggi hati direndahkan, rendah hati ditinggikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang penginjil mengunjungi sebuah penjara untuk berkhotbah kepada para penghuninya. Setelah selesai berbicara, penginjil tersebut berbincang-bincang dengan beberapa orang yang ada di dalam sel. Ia menanyakan pertanyaan yang sama kepada tiap tahanan. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda ditahan? Berulang kali ia menerima jawaban, saya tidak seharusnya ada di sini. Saya dijebak, saya difitnah, saya tidak diadili secara adil. Tak seorang pun tahanan itu mau mengakui bahwa dirinya bersalah. Akhirnya penginjil itu berjumpa seorang pria yang menutupi wajahnya dengan tangannya sambil menangis terseduh-seduh. Ada apa sobat? Penginjil bertanya. Tahanan itu menjawab, saya tak mampu menanggung dosa saya yang begitu besar. Mendengar hal itu, penginjil merasa lega karena telah menemukan setidaknya satu orang yang mau mengakui kesalahannya dan membutuhkan pengampunan. Karena itulah penginjil berseru, puji Tuhan. Kemudian dengan sukacita, penginjil bercerita tentang keselamatan dalam Kristus. Dari situ orang itu dibebaskan dari belenggu dosa dan diselamatkan.
Saudara-saudara, apakah saat ini ada di antara kita yang masih menganggap bahwa diri kitalah yang paling benar, berego tinggi, mau menang sendiri, menganggap orang lain tidak penting, serta tidak benar memaknai pujian dan kritik, salah pergaulan, gila hormat, suka pamer, dan masih banyak lagi? Ada dua penyebab mengapa seseorang menjadi sombong. Pertama, ia menganggap dirinya benar. Dan kedua, ia suka memandang rendah orang lain. Menganggap diri sendiri benar berarti menganggap orang lain semuanya salah. Ia berpikir bahwa segala sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, dan diperbuatnya adalah yang paling benar. Pada momen yang sama, ia juga menyalahkan perasaan, pikiran, pendapat, dan perbuatan orang lain, bahwa orang lain selalu salah di hadapannya. Sementara itu, orang sombong juga memiliki kebiasaan memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain merupakan salah satu kebiasaan yang sungguh sangat tidak terpuji. Banyak fenomena menunjukkan bahwa tipe orang yang suka memandang rendah orang lain cenderung meremehkan, mengabaikan, tidak menghargai, dan tidak peduli terhadap orang lain. Dalam bacaan kita pagi ini, Tuhan Yesus mengangkat dua sosok manusia yang bertentangan karakternya dalam suatu perumpamaan yang sangat indah untuk kita pelajari. Melalui beberapa catatan, orang Farisi adalah penganut aliran agama Yahudi yang terkenal sangat fanatik pada ajaran agama dan tradisi mereka zaman dahulu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat kuat untuk menyampaikan ajaran agama Yahudi yang mereka warisi dari nenek moyang Israel. Namun mereka sangat lemah dalam prakteknya. Mereka juga sangat kuat dalam mempertahankan kebiasaan, tradisi, nilai-nilai, dan adat istiadat keyahudian yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sejak dahulu kala. Sedangkan pemungut cukai adalah para petugas yang diserahi oleh pemerintah penjajah Roma untuk memungut bea dan cukai dari rakyat. Para pemungut cukai seringkali memeras rakyat dan orang-orang lemah untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri. Mereka tidak berbelas kasihan kepada orang lemah dan disebut-sebut sebagai orang berdosa. Karenanya ketika Tuhan Yesus dan para muridnya duduk bersama dengan para pemungut cukai, mereka menyebut Yesus bersama dengan orang yang berdosa. Sekarang mari kita perhatikan sebagaimana pernyataan orang Farisi dalam doa mereka kepada Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Lukas 18 ayat 11 dan 12. Alkitab mengatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Dalam doanya yang panjang, orang Farisi itu berdiri dan berdoa di bait Allah. Dari dalam hatinya, ia menyatakan bahwa ia mengucap syukur kepada Allah karena ia tidak sama seperti semua orang lain, bahwa dirinya bukan perampok, bahwa dirinya bukan orang lalim. Dengan sombong dan percaya diri, ia juga menyatakan kepada Allah bahwa ia bukan pezinah. Ia juga bukan orang berdosa seperti pemungut cukai yang sedang berdoa di sebelah. Ia rajin berpuasa 2 kali seminggu. Ia juga sudah memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Demikianlah doa orang Farisi yang sangat tinggi hati, angkuh dan sombong. Sikap tinggi hati
angkuh dan sombong itu ternyata tidak hanya dialamatkan kepada orang lemah dan sesamanya saja, tetapi juga dialamatkan kepada Allah pencipta jagat raya. Ia sudah tidak dapat membedakan kepada siapa ia berbicara. Ia memuji dirinya sendiri setinggi langit di hadapan Tuhan, dan ia merendahkan orang lain, yaitu pemungut cukai yang malang di hadapan hadirat Tuhan. Doa pemungut cukai malah sebaliknya. Mari kita simak firman Tuhan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 18 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.'" Benar, pemungut cukai itu berdiri jauh dari orang Farisi. Ia menyadari kalau dirinya orang yang berdosa. Ia mengatakan kepada Allah bahwa dirinya banyak memungut bahkan merampas harta milik orang lain. Ia menyatakan kepada Tuhan bahwa dirinya tidak berharga. Karena itu ia tidak berani menengadahkan mukanya ke langit. Ia memukul dirinya. Ia merintih dan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Akhirnya mari kita simak apa penjelasan Tuhan Yesus mengenai perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Berikut adalah firman-Nya yang direkam dalam kitab Injil Lukas 18 ayat 14. Alkitab mengatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan Yesus sudah menjelaskan dengan perumpamaannya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa pemungut cukai itu pulang dengan sukacita dan damai sejahtera ke rumahnya. Ia pulang dengan membawa kebahagiaan karena Tuhan berkenan memberkatinya. Karena Tuhan melihat ia sudah merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ia sudah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Ia orang berdosa sudah dibenarkan oleh Allah, sedangkan orang yang memuji diri sendiri, angkuh dan sombong di hadapan Allah tidak diberkatinya. Oleh sebab itu, ingatlah, barang siapa meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Percayalah, firman Tuhan adalah ya dan amin. Imanilah, firman Tuhan tidak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu menguasai diri untuk merendahkan diri dan meninggikan orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia akan meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati. Berbahagialah orang yang menguasai dirinya sehingga merendahkan dirinya di hadapan Allah. Karena Tuhan sudah lebih dahulu merendahkan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu telah kami dengar bagaimana supaya kami hidup merendahkan hati kami, supaya kami ditinggikan oleh Tuhan. Berkati sempurnakan firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu di Runggun GBKP Banjarmasin. Engkau melihat bagaimana perjalanan kehidupan iman anak-anak-Mu. Berkati BPMR, berkati seluruh majelis jemaat. Berkati pengurus kategorial, pengurus PJJ, panitia-panitia dan seksi-seksi. Berkati guru-guru KKR, berkati juga jemaat-Mu, supaya mereka sehat sepikir
di dalam membangun kehidupan kerohanian di tengah-tengah jemaat. Biarlah melalui semangat mereka melayani, terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa di tengah-tengah runggun GPKP Banjarmasin. Terpujilah namamu di tengah kehidupan mereka dan juga pelayanannya. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Tuhanlah yang menyediakan segala yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima semua yang terindah, yang termanis, yang terbaik, yang Tuhan hendak nyatakan bagi kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Menjuah-juah man banta krina.